dia. Inter Milan lagi dan lagi. Beda banget penampilan dia di Eropa dan ketika habis dari Eropa main di Serie A tuh seolah kayak jeblok banget. Kita lihat bagaimana kemarin lawan Liverpool begitu tangguh dan sekarang gila nih kita lihat dulu ya statistik dari Torino lawan Inter. Bayangin Torino cetak gol cepat menit 12 dari Gelson Bremer. Kemudian Inter menang di menit-menit akhir, nyaris kalah di Alexis Sanchez, The Piano Man 90+3. Ini juga yang kemarin kena kartu merah lawan Liverpool walaupun dia gak ngasih assist. Tapi kalau lihat kemarin siaran gimana Inter bisa begitu alot ngelawan Torino yang ya secara level jauh sama Liverpool gitu kan. Di sini kita lihat perbedaan tim yang bermain di Eropa dan main juga di Liga. Jadi mereka punya Bentar, audio lo katanya mati. Bentar, audionya mati. Sambil gue nunggu. Kalau kalian Sekarang? buat kalian di bertim. Oh, ada tuh. Mantap. Oke. Gimana Oke, guys? ini yang bikin beda sedikit tim yang bermain di Eropa dan tim yang hanya bermain di Liga. Ya, Inter Milan bermain di dua kompetisi yang berbeda dan sama seperti permasalahannya seperti musim-musim sebelumnya. Ya. Inter Milan kesulitan kalau harus bermain di dua kompetisi. Kenapa? Oke. Karena Inter Milan bermainnya super intensitas. Istilahnya permainan yang ditinggalkan oleh Antonio Conte, filosofi main yang benar-benar ngepres, benar-benar banyak lari, itu belum hilang, masih dilanjutkan oleh Simeone. Sekarang mungkin pergerakannya lebih cair karena ada namanya counter movement, pertukaran posisi dan sebagainya. Tetapi mereka main lawan Liverpool. Liverpool bukan tim sembarangan, capek pasti mereka dipres. Belum lagi mereka tahu kenyataan bahwa mereka kalah ya kan, menang tapi kan nggak lolos. Benar, menangis. Terus mereka lawan Torino, mereka harus bisa mengangkat mental di sini. Nah, ini yang tidak berhasil dilakukan oleh Inter Milan. Dibuktikan dengan apa, Ji? Kalau kita balik ke statistik, Inter memang menang dari segi penguasaan. Oke. Tetapi penguasaan yang dilakukan oleh Inter, 70% itu di area sendiri. Jadi nggak bisa progres. Ketika mereka panik di press sama Torino, pilihan dari Inter Milan apa? Dia long ke depan. Long ke depan. Sedangkan di depan ya pemainnya tidak secepat musim lalu. Iya. Oke, Zeko udah cetak 12 gol, Ya. tetapi dia bukan Lukaku. Lukaku bisa sprint, Pak. Iya, masih Lukaku bisa lari. bisa overlap, bisa Man to man lah bisa man to man. sama back ya. Ya, walaupun udah 12 gol dicetak, tetapi approach-nya berbeda. Nah, ini yang terjadi oleh Inter Milan menurut gua. Mereka sulit untuk progres dari area sendiri, dan akhirnya lebih banyak memilih untuk memainkan bola di center back, di area sepertiga lapangan awal. Dan makanya Inter Milan tidak banyak memberikan peluang atau tekanan buat Torino pada babak pertama. Tapi kalau kemarin lo kan nonton langsung juga. Ini tuh ada yang ngeralat mulu tuh, Bes. Simone, bukan Simeone, Simone Inzaghi. Ya, Simeone mah pelatih Atletico. Tapi kalau lo kemarin nonton kasusnya atau case-nya Ranocchia lawan Belotti itu kan diulang-ulang. Kejadiannya emang cepat dan kelihatannya emang tipis. Lo ngeliatnya ini sebagai suatu yang pelanggaran apa? Karena ada VAR di sana. Ya, ini yang Ada gimana nggak fotonya? Gimana kita kan cuma ngelihatnya dari TV ya. Kita nggak ada di dalam lapangan sendiri. Sedangkan pelatih wasit dia punya sudut pandang sendiri. Ketika dia lihat ada bola yang dikuasain oleh pemain Torino terus disepak sama Ranocchia, ya itu mungkin anggapannya dia bahwa bolanya sudah nggak dikuasai oleh Ranocchia mungkin. Tetapi kemarin kalau buat kita yang lihat dari TV ya jelas ini adalah pelanggaran. Tetapi balik lagi wasit kan ada di TKP. Jadi dia tahu kira-kira salah atau enggak. Nah, ini kan dia sambil nunjuk bola dulu. Gitu. Jadi artinya Ranocchia mengklaim itu kena bola ya, walaupun emang mengenai kakinya Belotti juga. Tapi kalau wasit sudut pandangnya berbeda di lapangan. Kita dilihat dari TV, menurut gue ya pelanggaran. Karena apapun kontak yang ada di kotak penalti, ya menurut gue itu adalah pelanggaran. Tetapi mungkin wasit ada pertimbangan lain ketika dia melihat pelanggaran itu, terus dia ngelihat VAR, ya ada pertimbangan lain. jadi bukan diuntungkan sama wasit ya. Kita sambil ini udah banyak yang nanya Koci mana bang? Sabar, sambungan internetnya lagi ini. Tunggu lagi berapa menit? 2 menit lagi kita akan segera join Koci sambil dia kan lagi nungguin nanti bahasannya udah menuju Barcelona sama Arsenal ya, lagi bahagia banget. Kita ngomongin Serie A dulu sama Bes buat pembuka. Tapi kalau lo ngomongin dari sisi Inter Milan, menurut lo dengan sekarang ini berarti menunjukkan kelasnya Inzaghi nggak sih? Setelah paruh musim kelihatan banget jebloknya dia. Ya, Inzaghi adalah pelatih yang lama di Lazio ya, dan di Lazio skuadnya ya pas-pasan. Tetapi dia masih bisa juara Coppa, Super juga pernah. Terus konsisten ada di 6 besar, 7 besar. Better lah daripada AS Roma yang beberapa tahun terakhir. Tetapi di sini balik lagi ini adalah Inter Milan. Inter Milan main di kompetisi berbeda. Ya ada dua, main di Eropa, main juga di Italia. Nah, sekarang ini adalah turning point. Musim lalu Internya Conte bisa juara menurut gua. Salah satu alasannya adalah ketika dia gugur di grup. Ketika dia gugur di grup, gua udah bilang di Jebret ini, yang juara Inter karena dia fokus pada satu kompetisi dan memang seluruh tenaganya difokuskan buat Serie A. Dan sekarang Serie A yang sebenarnya nih ya mulai minggu depan ini udah mulai benar-benar panas karena Inter sudah mulai siap, AC Milan megang
yang pertama istilahnya AC Milan dikejar. Sekarang kita lihat mentalnya AC Milan ada nggak ketika mereka dikejar, mereka bisa nggak menang terus dari pertandingan ke pertandingan. Tapi kalau secara fixtures atau secara pertandingan selanjutnya ini kan Inter kayaknya paling berat ya, karena Inter masih ketemu Juventus, ketemu Roma, dibandingkan Milan yang udah cuman ketemu Lazio sama Fiorentina mungkin yang berat kan, sama Atlanta. Tapi kan nggak beda lah sama Juventus kan secara kelas dan juga AC Milan kalah lawan Spezia, Pak. Jadi dia masih bisa kalah lawan tim yang lain juga. Tapi kan Inter pun juga bisa ditahan sama Torino kayak gini kan. Ya, skuadnya AC Milan adalah skuad muda, pemain muda. Mereka, menurut gue yang bikin kualitas AC Milan musim ini adalah perekrutan pemain mereka yang berhasil. Ya, dengan pemain yang pas-pasan macam Kalulu, terus di depan ada Mesias. Tetapi pembelian terbaik AC Milan musim ini ya bisa mengganti seorang sosok Donnarumma. Pada pertandingan lawan Empoli kemarin ada peluang dari Empoli yang nyaris gol itu dari point blank heading, tetapi masih bisa diselamatkan oleh kipernya. Jadi menurut gua AC Milan juga layaklah ada di atas karena memang mereka melakukan semuanya dengan benar, pelatihnya ya oke lah. Terus perekrutan pemainnya juga cocok lah untuk tim yang sekelas AC Milan. Sebelum kita, sambil kita nunggu coach ini lagi akan masuk dalam hitungan detik, tapi gue nanya Bes, kemarin mainnya kan ada sempat viral tuh yang dia ngasih instruksi free kick Milan dari garis tengah lapangan nunjukin untuk pemain-pemainnya untuk mengganggu barisan pagar betisnya free kick, dan juga apa sih fungsi kiper kayak gitu ngasih arahan angle dari tengah lapangan, dan main-mainnya dengerin dia loh. Mau eksis saya kayaknya. Enggak, pasti ada sesuatu lokal. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan di pinggir lapangan itu, makanya yang dia nggak bisa lakuin di dalam kotaknya. Jadi mungkin dia ngira ini mumpung lagi free kick, mungkin gue mau ngambil sesuatu, mungkin ada perawatan yang pengen dilakukan daripada misalnya kalau fisio atau dokter masuk ke lapangan itu pertandingan agak sedikit dihentikan karena temponya akan hilang. Nih, ini kan ada fotonya kan, yang begini kan. Ya ngapain dia? Tapi mungkin dia punya point of view lain nggak sih dari sudut pandang kiper, dia akan membantu. Nggak ada, itu malah rugi. Kalau misalnya bolanya kerebut itu serangan balik langsung. Ya ini cari perhatian aja nih. Oke, sekarang kita udah langsung tersambung sama the one and only. Ini udah ditunggu sama domba-dombanya sang gembala. Ayo, Coach Jasin. Banyak yang tersesat nih. Banyak yang udah tersesat. Gila, mukanya cerah banget. Abis sunbathing di Bali. Coach, sehat Coach? Coach. Tugas negara ini. Tugas negara. Gila Coach. Bela-belain dari airport, langsung nyari internet, langsung nyalain laptop. Gabung siaran kita Coach. Luar biasa emang dedikasi lo Coach. Coach. Gue baru sampai 1 menit. Langsung gue bilang Zoom. Karena Abrar udah nguber gue. Baru napas ini. Gila lo Brar. Bayar aja belum, handphone udah minta nguber-nguber. Coach, ini kemarin Inter lagi-lagi yang semenit kita bahas ketahan lagi, dan sekarang konstelasi dari Serie A makin panas lagi, makin ketat karena Juventus pun makin mendekat, Napoli juga ada sekarang lagi peringkat 2, Milan pun ada peringkat 1. Lo melihatnya Inter udah kehabisan bensin apa gimana Coach? Gue juga nggak ngerti apa yang terjadi dengan Inter ya. I mean kalau mereka nggak bisa bermain itu udah kelihatan. Kalau mereka nggak bisa ngikutin instruksi pelatih kan itu sudah kelihatan. Ini contoh paling bagus lah, nggak usah jauh-jauh. Lihat pada saat mereka lawan Liverpool loh, dua leg definitely mereka bisa ngelawan. Betul. Sebelumnya menang 5-0 lawan Salernitana. Oke, Salernitana rank 20, Lautaro hat-trick dan lain-lain. Kemarin itu kan pressure-nya itu tambah tinggi. Milan 1-0 cukup, Juve 1-0 cukup, Napoli 1-0 cukup. Selisih 1-2 gol lah, itu cukup untuk menang. Sekarang yang tergantung Inter. Kalau ini pemain punya mental juara, mereka nggak bisa ketinggalan. Gue juga nggak ngerti apa yang terjadi nih. Bukan pemain ribut, bukan ego terlalu tinggi, sistem mereka jalanin. Mungkin yang mereka butuh sebenarnya cuman itu ya, goal getter. Nah, ini masalah dan goal. Itu kelihatan pada saat lawan Liverpool, terutama di leg pertama. Ya mereka nggak punya pemain kayak Salah yang bisa cetak gol. Iya. Nah, ini dengan ngomongin goal getter ini makanya muncul lagi isu soal Lukaku walaupun baru musim depan gitu ya. Apakah ini sebuah sesuatu yang realistis mengingat harga Lukaku dan gaji Lukaku lumayan gede, dan ini akan membuat Inter effortnya terlalu besar untuk ngeluarin biaya, kemudian kalau kita lihat klasmen di Serie A sekarang, mungkin Inter peringkat 3, tetapi kita lihat jumlah gol yang dia cetak itu masih 61, itu benar-benar jumlah yang lebih banyak daripada kontestan lain. Ya, tapi kan itu di
lebih banyak dari paruh musim sebelumnya kan. Terus kita lihat lagi pemainnya siapa? Ada Lautaro, ada Zeko. Lautaro udah 14 gol, Ji. Zeko 12. Mungkin nggak sebanyak Immobile sama Vlahovic 20 gol, tetapi still kalau digabungkan ini adalah 26 ya buat mereka berdua. Istilahnya kombinasinya jalan. Menurut gue Inter nggak butuh seorang Lukaku yang harganya mahal banget. Cukup dengan adanya Zeko dan Lautaro musim ini semestinya dengan kedalaman skuad yang mereka punya, mestinya mereka yang ada di nomor 1 Serie A. Tapi kalau ngeliat dari konsistensi mereka pasca Januari kan langsung menurun jauh, Bes, dari Zeko maupun Lautaro ya. Percuma mereka nyetak gol lawan Salernitana, hat-trick, tapi lawan lainnya nggak golin gitu. Tapi kalau kita lihat skuad yang main tadi malam, nggak ada Brozovic, nggak ada De Vrij. Ya, salah satu kunci build up Inter itu adalah 2 center back-nya ngelebar, Bastoni pun nggak maksimal tadi malam, akhirnya diganti. Tetapi kehilangan De Vrij, back terbaik Serie A 2 tahun lalu kalau nggak salah, sebelum Romero. Terus ada Brozovic juga, nggak bisa diremehin. Busquets-nya Inter, yang menjaga kedalaman. Istilahnya jadi jembatan. Bola kalau cuma dimain-mainin di area sendiri, nggak berbahaya, Coach. Inter tadi malam 70% di area sendiri. Akhirnya ya kerebut, kena serang. Gimana, Coach? Kalau melihat Lukaku ini sebuah satu yang realistis, apa perlu nggak buat Inter? Atau kalau pemain ini udah balik lagi akan beda lagi nantinya? Gini, pemain yang berhasil itu butuh pemain yang ingin sukses di sebuah klub itu butuh keinginan dari dua belah pihak. Dari pihak Inter, dari pihak Lukaku juga. Oke. Lukaku harus realistis. Kalau dia merasa gue nggak bisa berkembang di Chelsea, apalagi Havertz sekarang lagi bagus-bagusnya, dia mau pindah ke Inter, that's oke aja. Cuman dia juga harus tahu bahwa Inter nggak bisa bayar gaji dia seperti ini. Bahkan transfer fee-nya aja nggak bayar. Dia dibeli dengan 110, terus dia mau dijual dengan berapa? 20. Nggak mungkin kan? Ngerti nggak? Di loan. Sekarang kalau dia mau balik, mungkin bisa aja ada peluang dijual let's say 60 lah atau 50. Mungkin Inter punya duit. Cuman yang jelas gajinya itu harus diturunkan. Itu yang jadi masalah kenapa banyak pemain bagus itu keluar dari Serie A karena gajinya ya sangat kecil. Kalau mereka diincar IPL pasti mereka cabut. Kecuali pemain afkiran IPL kayak Tammy Abraham gitu mau ke Roma, ke Italia karena gaji memang kecil. Perbandingannya di Italia orang dibayarnya yearly. Ya, Dybala kawan-kawan itu kan sekarang nego 7 juta, 9 juta setahun. Tetapi di Inggris patokannya bukan yearly lagi, tetapi weekly. Weekly saya berapa nih? Weekly apakah saya yang termahal di Liga Inggris? Makanya ya pemain juga nggak munafik lah. Ya umur kan nggak panjang, karir juga pendek. Ya kalau bisa dapatkan uang dengan cepat, kenapa enggak? Daripada main istilahnya di papan atas Serie A, mending main di West Ham, tapi gajinya udah top gitu. Ya mungkin Lukaku juga sambil mempertimbangkan situasi klubnya seperti saat ini.